Ada itu. Oh, Nah, ini Solo atau Jogja, Pak? saya Solo, Pak. Oh, Solo, ya, Alhamdulillah. Oh, kita boleh ambil kursi loh. Bisa duduk. Jangan. Mm-mm. Ada kursi di ini. Biasa kok. Ini lagi ini Pak, diet Oh, jadi. dia. Oh, subhanallah. Jadi barangkali kita mulai dari mengenai itu, Pak. Undang-undang yang bahwa OJK itu ada dua tugas. Tugas Iya, yang kedua itu yang urut serta dalam mempengaruhi perekonomian daerah. siap, Nah, siap, siap. jadi kita juga di kanal YouTube masuk Pak ini. Oh iya, iya. Luar biasa nih, mahasiswa nih. Berapa SKS nih? Ini Bu kita nanti langsung atau diulangi nanti? Ini, yang rekam. Oke. Iya, Hmm, 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 iya. hmm. Iya. Krunya cewek semua nih. Iya, tapi sebelumnya tentornya laki-laki Hmm. udah kerja. Oh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat podcast EP Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Jumpa lagi kita dalam acara podcast dengan tema menggagas alternatif pembiayaan pembangunan daerah melalui skema suku. Para telah hadir pada siang hari ini
Bapak Hairul Mutakin, Kepala OJK, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Takin bahwa ya senang itu senyumnya Pak. Itu nggak melupakan ya senyumnya Pak Takin. Pak Takin ini asli dari Sulu, Jawa, dan beliau lulusan dari universitas salah satu universitas di Australia, Pak ya. Uh, para sahabat podcast, kita akan membicarakan seputar tentang pembangunan ekonomi daerah Sumatera Utara dan juga dikaitkan dengan suku. Pak Takin, kita langsung saja, Pak. Ya, terima kasih. Pak, UJK ini tentu bukanlah suatu institusi yang eksklusif, tapi dia inklusif, khususnya dalam pengembangan ekonomi daerah. Kalau nggak salah itu ada undang-undang bahwa OJK itu tugas tambahannya itu adalah mempengaruhi ekonomi daerah. Bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak Teguh. Ini kesempatan yang sangat berharga sekali bisa bisa hadir di sini, Iya. diskusi dan juga sharing ke semuanya ke teman-teman ya. Iya, tadi Pak Teguh sampaikan terkait dengan eh, peran baru OJK yang memang kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa dengan Undang-Undang P2SK, Omnibus Law yang baru itu memang memberikan mandat dan amanah kepada OJK. Selain OJK itu untuk pengaturan, pengawasan, lembaga jasa keuangan, untuk stabilitas sektor jasa keuangan juga mempunyai tugas untuk mendorong perekonomian di daerah. Ini tugas yang sangat mulia dan tentunya ini sangat inline dengan tugas yang pertama tadi. Bagaimana kita menjaga sektor jasa keuangan, kemudian kita melingkan dengan bagaimana kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, di satu daerah. Iya. Jadi kita sangat antusias dengan tugas baru ini dan kita siapkan program-program, Iya. kita siapkan berbagai macam kebijakan untuk melaksanakan amanah undang-undang ini. Ya, gitu. Ya, Pak Takin, maaf ini Pak, kita dapat informasi begitu, pertanyaan-pertanyaan dari daerah itu, OJK itu apa manfaatnya bagi Oh, ekonomi daerah? Nah, ini bisa Bapak ya. menjelaskannya Pak. Baik, sampaikan dulu OJK itu selain ada di Jakarta, juga ada hadir di setiap provinsi. Nantinya diharapkan semua provinsi ada. Tapi memang untuk sementara ini memang belum semuanya. Tapi untuk di Sumatera Utara ini, alhamdulillah OJK udah hadir. Dan sekaligus ketika di Sumatera Utara ini untuk sebagai koordinator wilayah Sumatera Bagian Utara. Untuk Aceh juga, untuk Riau, untuk Sumatera Utara, dan juga untuk Sumatera Barat di Medan ini. Jadi peran kita terkait dengan perekonomian di daerah ini sangat eh, sangat penting, sangat sangat material ya. Yang pertama jelas kita ingin menjaga, tugas kita adalah menjaga bagaimana stabilitas sektor jasa keuangan ini. Jadi bagaimana kita jaga industri jasa keuangan, lembaga keuangan yang ada, bank maupun perbankan. Nah, yang kedua itu terkait dengan bagaimana kita mendukung atau mendorong perekonomian daerah. Bagaimana kita menciptakan atau kita membentuk suatu pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan setempat. Kita menggunakan beberapa polisi atau kebijakan. Yang pertama yang jelas, yang utama adalah kita buka akses keuangan. Kita mendorong akses keuangan seluas-luasnya sebesar-besarnya. Ini kita kerjasama dengan stakeholders, khususnya dengan pemerintah daerah, baik pemerintah kota, provinsi, kabupaten. Keuangan itu hal yang utama. Akses itu bisa diartikan nanti akses baik untuk pembiayaan, Pak, atau akses bagi masyarakat atau investor untuk melakukan investasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita melakukan tugas untuk melindungi konsumen atau masyarakat, sekaligus juga untuk penanggulangan, pencegahan untuk investasi ilegal.
Dan yang ketiga juga kita mendorong transformasi di bidang ekonomi, di daerah. Kita dorong melalui digitalisasi, Pak. Iya, Digitalisasi, kemudian pengembangan produk, iya. kemudian produk itu baik produk untuk terkait dengan pembiayaan maupun terkait dengan Ini investasi. terkait dengan program edukasi, Pak ya. Betul, betul. Hmm. Dan literasi. Dan yang pastinya memang utamanya terkait dengan konsumen, utamanya adalah terkait dengan akses juga tadi adalah untuk literasi dan inklusi, Pak. Oh, insya Karena memang ini menjadi PR bersama dan tugas bersama bagaimana kita meningkatkan literasi dan inklusi. Ini kunci untuk mendapatkan akses keuangan yang luas. Iya, Ya. Pak. Itu kan normatif, tapi prakteknya sejauh mana Provinsi Sumatera Utara untuk merealisasikan dari uh, kebijakan-kebijakan baru. Masih Jadi kalau yang disampaikan kita ada berbagai macam kebijakan program. Yang utama tadi terkait sendiri ini sudah terbentuk 33. Jadi di tingkat provinsi, TPK daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kita capai alhamdulillah. Kemudian yang mengkasihkan bahwa kita punya series rangkaian terkait dengan kegiatan literasi dan inklusi. Itu ke seluruh lapisan masyarakat, ke kampus, ke SMA, ke SMP, kemudian juga ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk Pak untuk kawasan 3T, kita sudah laksanakan itu ke Nias dan sekitarnya, juga sudah kita laksanakan juga untuk program untuk saudara-saudara kita yang di Desember ya. Yang Desember juga kita laksanakan di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa kita lihat Pak program kita khusus ke pembiayaan UMKM Pak. Kita dorong pembiayaan UMKM melalui lembaga jasa keuangan yang ada. Melalui perbankan, kemudian baik bank umum, BPR, dan juga kita inisiasi channel-channel baru, varian-varian baru untuk pembiayaan ini. Jadi sudah berjalan Pak, dan ini kita lihat memang uh, kalau secara ideal itu misalnya dari UMKM itu sudah terlihat setahun belakangan ini jumlah pembiayaan yang sudah digulirkan sekitar 80 triliun Pak. 80 triliun untuk UMKM aja itu Pak. Itu Iya, di Sumatera Utara. Sumatera Iya, Utara di Sumatera Utara. 80 triliun Iya. Pak ya. Jadi itu memang salah satu apa itu capaian Iya. yang sudah kita capai. Itu Pak, selain juga kita juga melakukan ada satu lagi yang kami sampaikan, kita juga punya Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal di bidang keuangan, Satgas Pasti. Kalau TPKAD ini kita koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dan juga lembaga keuangan. Tapi kalau untuk yang khususnya aparat penegak hukum, Pak, dengan Polda, dengan Kajati, kemudian juga dinas-dinas yang terkait, Pak, itu kita juga melakukan kegiatan terkait dengan Satgas Pasti kita sebutnya. Luar biasa Pak, Takin ini OJK Provinsi Sumatera Utara gebrakan sejak Pak Takin di sini kelihatannya apa diversifikasi programnya makin banyak. Cuma ini Pak, kalau Ya, ke kampus itu selalu curiga aja gitu. Ini indikator keberhasilannya apa Pak? Ini ya, ya, nah, dari apa program tadi oke 80 triliun berarti kan ya, efektif tuh Pak ya betul, meningkat dari tahun ke tahun. ya. Cuma yang lainnya itu tadi kan kalau saya apa, tangkap apa yang Bapak katakan itu kan ada sasaran ke sektor publik, Ya, itu ke Pemdanya, ada ke private sektor, itu ke masyarakatnya. Nah ini apa Pak indikator ya, keberhasilannya? ya. Saya bisa urutkan dulu dari sekarang dari tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan yang dimana lembaga jasa keuangan itu kan untuk melayani baik untuk yang untuk pendidikan maupun teman-teman yang untuk investasi atau tabungan. Jadi Pak Toki dan teman-teman sekalian, eh, untuk tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan secara general baik, baik Pak umum maupun untuk BPR itu aset naik, kemudian juga dana pihak ketiga naik, kemudian jadi pembiayaan. Nah, pembiayaan ini bisa kita lihat memang
komoditas utama di Sumatera Utara ini terkait dengan kelapa sawit, jagung, kemudian karet, atau industri hilirisasi dari kelapa sawit itu. Nah, ini semakin meningkat, Pak. Dan kemarin kita punya program khusus terkait dengan kelapa sawit ini kita sebut sebagai seraya, Pak. Ada istilah seraya, skema untuk pembiayaan sawit rakyat. Jadi bukan cuma pembiayaan aja, tapi kita integrasikan, Pak. Bukan cuma pendanaan, tapi juga ada asuransi buat pekerjanya. Penjaminan. Ya, di situ. Itu terkait dengan sektor jasa keuangan. Kemudian yang kedua, terkait dengan peningkatan akses, Pak. Itu jumlah rekening yang dibuka di lembaga jasa keuangan luar biasa. Bahkan untuk sektor pasar modal sendiri, Pak, pasar modal sendiri sebagai salah satu bidang di keuangan itu sekarang itu sudah mencapai 600.000 rekening, Pak. Kemudian juga bisa lihat dari simpanan pelajar, kemudian juga untuk juga peningkatan kredit tadi sudah kami sebutkan untuk kredit di situ. Lain daripada itu, kita tahun ini, tadi kami sampaikan ada kelapa sawit, tahun ini kita juga akan masuk ke komunitas jagung, Pak. Oh, jagung ya? Iya, jagung ini termasuk komunitas andalan yang utama di Sumatera Utara. Bahkan juga komunitas jagung dari sisi pembiayaan bagus, Pak. NPA-nya rendah sekali. Oh, Ya, jadi ini yang Bapak maksudkan tadi, iya, tambahan khusus tugas dari OJK itu udah ke sektor real jadi. Oh, ya. Baik Pak. Eh, tapi ini Pak, masyarakat itu selalu mengadu ya, terjadi penipuan-penipuan karena salah satu bagian dari OJK itu adalah menyangkut perlindungan pada nasabah. Itu satu. Yang kemudian UKM apa? Bukan UMKM Pak, BPR. Nah, itu yang suku bunganya kadang-kadang itu udah hampir sama dengan, maaf ini, rentenir gitu. Ini sejauh mana Pak untuk mengawasi ini dan mengedukasi ini supaya tidak merugikan masyarakat? Kalau masternya yang tanya ini, kami akan coba, Pak. Saya masuk dulu dari yang tadi pertama, Pak. Ya, ada yang kedua tadi Bapak sampaikan terkait dengan BPR. Jadi dapat kami sampaikan, Pak, ini khusus untuk perbankan. Memang kita ingin mendorong perbankan yang sehat dan yang bisa mendorong apa itu pendanaan pembiayaan khususnya pada UMKM. Kita punya bank sumut, bank daerah, itu juga kita bina, Pak, untuk selalu kita push untuk support UMKM dengan berbagai macam varian program. Khusus untuk BPR, Pak, kita ada kebijakan dan ini nasional juga dan termasuk juga di Sumatera Utara. Kita perkuat, Pak, permodalan BPR. Kita minta di satu sisi BPR itu harus kuat, harus sehat, Pak. Jadi kita minta mereka yang pertama adalah untuk peningkatan modal, Pak. Peningkatan modal kita baik BPR maupun BPRS, Pak. Kita minta mereka untuk peningkatan modal, atau jika memang masih kecil atau tidak mampu, kita dorong untuk konsolidasi, Pak. Jadi di Sumatera Utara ini sekarang ada jumlah BPR BPRS itu 51, Pak. 51. Kita paham, Pak, BPR itu kan punya segmen sendiri ya. Punya ya Pak, punya segmen sendiri dan kita coba support itu, Pak. Pak, tadi keluhannya misalnya kredit bunga atau bagi hasilnya itu tinggi atau kurang menarik dan lain sebagainya, maka kita coba dengan BPR atau BPRS yang sehat, tentunya itu serta-merta nanti akan menurunkan baik untuk kredit atau mungkin tawaran bagi hasil yang menarik. Jadi kita dorong BPR itu lebih profesional. Bahkan ini beberapa BPR sudah ada inisiasi untuk konsolidasi, Pak. Nah, ini kita harapkan itu. Itu yang terkait dengan pembiayaan di bidang perbankan, Pak. Tentunya pembiayaan itu kan memang ada pilihannya. Selain di perbankan, nanti juga kita sampaikan juga, nanti akan kami sampaikan juga, ada pilihan pembiayaan yang lain. Namun terkait dengan pertanyaan Pak Tapi tadi yang pertama, ini yang menjadi awareness kita semua, Pak. Kejahatan di bidang keuangan, Pak. Mau phishing, scamming, fraud, atau apapun lah. Itu banyak sekali kejadian yang mulai yang sangat simple, dia kirim file ke kita ke WA, kemudian dia akan menghabiskan mobile banking kita, atau mulai dia dengan langsung face to face gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita juga melakukan transformasi, kita melakukan edukasi, ini terkait dengan digitalisasi supaya masyarakat atau investor itu melek juga, Pak.
itu kita terus menerus kita gencarkan bagaimana hal yang harus diperhatikan ketika kita berhadapan dengan teknologi di bidang jasa keuangan, termasuk fintech, Pak. Pinjaman online. Iya. Pinjaman online sekarang namanya berubah, Pak. Nah, ya. Sekarang itu pinjaman pinjaman daring, Pak. Oh, Yang pindah. mengubahkan stigma negatif gitu, Pak. Oh, iya Pak. Sebenarnya yang bikin negatif itu emang yang ilegal, Pak. Yang ilegal. Lebih banyak ilegal ya kita masih bisa gitu. Tapi sah-sah aja Pak, Bisa. pindah. Oh. Jadi pindar itu memang ada yang konvensional, ada yang syariah. Ya, sepanjang dia resmi dan di bawah pengawasan kita. Nah, untuk itu memang tingkat. Nah, kembali lagi ke kejahatan itu, memang yang pertama adalah edukasi. Masyarakat harus paham, harus melek. Kemudian kita juga siapkan, Pak. Kita ada channel pengaduan. Nomornya gampang nih, Oh, 157. 157. 157 tinggal call. Atau kalau Itu nomor alamat rumah saya Pak. Iya, batas mereka ya. Satu yang di launching 2 minggu yang lalu, Pak. Iya. Indonesia Anti Scam Center. Hmm. Ya, itu Indonesia Anti Scam Center itu khusus untuk handling, menangani phishing, scam, dan lain sebagainya. Jadi ketika tiba-tiba katakanlah misalkan mobile banking kita ada yang hack, kita bisa hubungi Indonesia Anti Scam Center. Bisa juga dihubungkan lewat 157 tadi, Iya. atau lewat alamat emailnya di situ. Tapi uang yang hilang balik. Nah, ini Pak, ini pengaduan dalam beberapa bulan terakhir ini yang jumlah mengadu udah kalau dinilai dengan value uang itu udah hampir sekitar 400 miliar, Pak. Wah, Yang bisa diselamatkan iya. itu 90 miliar, Pak. Oh. Karena itu sifatnya Indonesia Anti Scam Center itu ketika menerima laporan dia akan melacak kemana uang itu akan pergi. Oh. Kemudian nanti akan diblok di situ. Diblok, iya. Akan diblok dan tidak bisa akan diblokir di situ. Nah, memang problemnya adalah kecepatan dari pelaporan kita. Seringkali kan kejadian itu ada kejadian, kemudian baru lapor seminggu kemudian. Oh, Nah, iya. ternyata kan memang uangnya udah mengalir kemana-mana, jadi ya Iya. kita susah gitu. Tapi ini baru di launching 2 bulan yang lalu, dan ini kita harapkan bisa efektif, bisa membantu. Selain tadi di awal ya, Iya. lebih penting lagi upaya preventif tadi, Pak. Iya. Bahwa kita harus aware dengan segala macam uh, modus dan Iya. tipologis itu, Pak. Sepertinya hal yang terakhir ini Pak, Iya, saya kira perlu digencarkan Pak, betul, itu betul. Iya, disosialisasikan karena supaya tidak mengganggu pikiran para nasabah betul, terhadap betul, betul. kekhawatirannya, Iya, kepercayaan dia heeh. pada ini. Oh ya, ini ada pertanyaan Pak Iya, dari Salsabila. iya. Apakah ada kebijakan khusus dari OJK untuk mendorong penerbitan suku? Oh, Oke, nanti kita sukunya. oke, Ini siap, kita siap. masih bicara makro, Makro dulu, ya, 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 ekonomi. iya. Sabar, Sabila, nanti sampai ke sini. Yang berikutnya tadi ada Aisyah ya. Aisyah Lubi, saya ingin bertanya apakah Cukup keunggulan, juga, ya, suku juga. ya, Nanti ya, ya, nanti kita jawab ini. iya, Baik, Pak. Ini kan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih belum sampai 5%, Pak. betul, Bahkan dia masih di bawah iya, uh, pertumbuhan ekonomi Sumatera iya, begitu. Nah, tadi kan ada tugas khusus iya. OJK untuk mempengaruhi perekonomian daerah. Mm-mm, mm-mm, Selain tadi sesuai dengan tugas-tugas dari OJK mm-mm, dalam mm-mm, membangun stabilitas sistem mm-mm, keuangan tadi, mm-mm. karena memang stabilitas itu penting Pak, karena Betul. untuk syarat dari Mm, pertumbuhan itu adalah stabilitas Pak mm-mm, itu. mm. Tapi mungkin ada program-program yang lebih elegan untuk Sumatera Utara selain tadi yang Bapak bilang Seraya Iya, tadi, iya. program Seraya. Mungkin ada yang baru lagi Pak, barangkali yang terbaru begitu ya. Mm. Tadi juga UMKM tadi Pak ya, Iya, sudah iya, Bapak juga lakukan begitu. Tapi kalau untuk yang lain ada nggak Pak? iya. Yang, ya, silakan Pak. Baik. Misalnya mempengaruhi harga-harga gitu. Iya, terima kasih. Yang jelas yang pertama kita ingin pelaku usaha itu mudah mendapatkan akses pembiayaan. Satu itu, Pak. Kemudian yang kedua, masyarakat juga punya eh, kemudahan akses untuk investasi. Iya. Jadi jika dua ini berjalan, kita harapkan juga akan mendorong perekonomian, Pak. Nah, khusus untuk pembiayaan, Pak, ini kita ada di OJK itu kita tahu kita juga ada beberapa produk lain di luar perbankan, Pak. Tapi memang fokusnya di pasar modal, Pak. Itu ada yang satu disebut kita kenalkan sebagai securities crowdfunding, Pak.
securities crowdfunding. Securities crowdfunding itu adalah dia ibaratnya seperti bursa mini, Pak. Tapi ini dalam dalam bentuk yang kecil. Jadi ada satu platform, nanti ada satu penyedia platform, kemudian di satu sisi ada satu investor, ini ada satu sisi kalangan usaha yang membutuhkan pendanaan, dan ini biasanya UMKM, Pak, atau pengusaha kecil, perusahaan menengah. Ini kita sebut sebagai securities crowdfunding, Pak. Nah, kita udah inisiasi, kita sering koordinasi dengan Kadin dan juga HIPMI untuk mendorong ini. Kalau untuk penyedia platformnya dari Sumatera Utara belum ada, tapi dari sisi investor maupun dari pihak pengusaha yang membutuhkan ini udah ada, Pak, dari Sumatera Utara udah ada beberapa. Nah, itu securities crowdfunding. Kemudian yang kedua, Pak, itu kita dorong juga kalau untuk terkait dengan perekonomian daerah adalah tadi sebenarnya udah singgung di pertanyaan. Kita dorong juga dengan sukuk, Pak. Jadi sukuk ini sebenarnya ada dua, sukuk daerah dan sukuk korporasi, Pak. Jadi khusus untuk sukuk daerah bisa ditentukan oleh pemerintah daerah. Itu juga kita ada kebijakan baru, POJK baru untuk penerbitan dan pelaporan terkait dengan sukuk dan obligasi daerah, Pak. Jadi satu paket nih, Pak, obligasi daerah atau sukuk daerah. Mungkin untuk program yang lain adalah kita sekarang dorong untuk pemerintah provinsi untuk mempunyai jam kerja, Pak. Ya, jaminan untuk kredit ya. Untuk di situ khususnya biasanya jam kerja itu memang didesain dedicated untuk penjaminan untuk kredit untuk usaha kecil menengah. Jam kerja itu beda dengan askrida, Pak, ya? Beda, Pak. Kalau jam kerja nanti ini ibaratnya penjaminan tapi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Pak. Nah, ini sedang dalam proses koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pembentukannya. Mudah-mudahan bisa diinisiasi. Jadi ini nanti untuk untuk menjamin. Jadi biasanya itu, Pak, kalau kalangan pengusaha kecil menengah itu kalau mengajukan pembiayaan itu kesulitannya di penjaminannya, Pak. Harus ada sesuatu yang meyakinkan lah atau dokumentasi dari salah satu administrasi segala macam. Nah, ini dengan adanya jam tidak ini diharapkan nanti untuk mendorong kredit UMKM yang usaha-usaha produktif bisa lebih maju lagi, lebih banyak lagi gitu, Pak. Ini Pak, ini orang kampus biasa curiga, Pak. Jadi supaya lebih menarik, Pak, kita memang sudah masuk ke buku. Tadi saya jadi bagaimana Bapak meyakinkan kami, saya dan para pendengar, bahwa OJK itu udah lari kencang. Apakah nanti Pemda juga bisa nggak ngimbangin lari kencang OJK? Ini saya dengar-dengar agak terlambat, Pak. Maaf, Pak, ini puasa bisa menghilangkan pahala juga ini. Kalau bahasanya lelet gitu. Jadi, apakah OJK sudah kencang lari, itu masih ketinggalan terus? Ini bagaimana Bapak mengantisipasinya ini, Pak? Yang jelas, Pak, kita sebagai inisiator, kita apapun kita lakukan, Pak, inisiator, promotor juga, fasilitator juga. Nah, khusus untuk terkait dengan sebagai contoh adalah tadi kami sebutkan kita punya forum TPKAD, Pak. Ini forum yang sangat strategis sekali, Pak. Baru 2 hari lalu, Pak, kita tetapkan program TPKAD untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten kota, Pak. Jadi TPKAD ini bahkan ini sudah ada SE, Pak. Ada ketentuan mendagrinya yang itu mengikat seluruh Indonesia. Jadi setiap pemerintah daerah harus punya TPKAD itu. Dan di Sumatera Utara alhamdulillah sudah terbentuk semua. Nah, kita manfaatkan forum ini, Pak. Kita manfaatkan forum ini. Di forum ini ini forum untuk menambah. Kita intinya ingin memperluas akses keuangan di daerah. TPKAD itu siapa saja, Pak? Gubernur, Pak. Gubernur, kemudian dipimpin langsung koordinator oleh Pak Sekda, kemudian Bupati dan Wali Kota, Pak. Dan anggotanya adalah dinas-dinas perekonomian, Pak. Biro Perekonomian, Dinas Perekonomian, dan juga kita ajak dari Lembaga Jasa Keuangan, Pak. Jadi programnya ini banyak sekali, Pak. Programnya range-nya mulai dari yang terkait dengan pembiayaan sampai pembukaan rekening, Pak. Jadi misalnya nanti ada inisiasi untuk bagaimana meningkatkan KUR kredit usaha rakyat, kemudian bagaimana ini juga masuk dalam program TPKAD ini pembentukan jam kerja kita dorong di situ. Jadi nanti kita ada laporannya, kita bikin laporan rutin nanti setiap
3 bulan sekali dia laporan, kita evaluasi, jika perlu apa itu pendampingan dan butuh konsultasi teknis, ada capacity building. Jadi kita harapkan kita maju bareng-bareng, Pak. Jadi eh, yang mohon maaf yang agak-agak lelet nanti kita gandeng lah. Kita gandeng melalui forum ini Iya, dan kita capacity building juga Pak, iya. kita siapkan capacity building. Jadi dan untuk tahun 2025 ini Pak, ini konsentrasinya di produk-produk atau pengembangan di bidang pasar modal Pak. Oh, Kalau tahun lalu konsentrasi di bidang asuransi, dana pensiun iya, gitu. Kalau ini khusus untuk pasar modal dan ini sangat klop nih Pak. Ini iya. saya kenapa begitu semangat Pak? Karena ini kita era baru Pak. Kita punya kepala daerah baru, kita punya anggota dewan baru, Semangat baru. semangat baru Oh, Pak. Kita dorong bareng-bareng gitu Pak. iya, Jadi iya. eh, kalau tadi tips triksnya untuk ayo kita jalan bareng itu Pak. Salah satunya TPKAD. Dan PPKAD. kita insya Allah itu OJK bahkan saya sendiri insya Allah turun Pak nanti langsung ke 33 kabupaten kota Bapak kita. turun Pak ya. Iya, tahun lalu pun saya sudah sampai ke Iya. ujung-ujung Pak, Sumatera Oh, Utara Pak, saya udah. iya. Saya kira Bapak memang senang touring. Sudah sampai ke Nia Selatan, Pak, Kota itu Pinang. semua difasilitasi oleh OJK. Nah, kita bareng-bareng, Pak. Jadi Oh, memang ini karena program dari, karena memang secara, jadi yang lebih, saya lebih optimis lagi, sekarang program TPKAD, salah satu target-targetnya literasi inklusi, itu masuk dalam RPJPN, Pak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, itu iya. sudah ditetapkan nasional, kemudian itu akan diturunkan di daerah. Harus masuk di RPJPD, Pak. Jadi, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, iya. Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Jadi landasan yuridisnya sudah Betul, jelas. betul. Jadi nanti Bapak Ibu dan dari pemerintah daerah kota akan mengacu ke situ, Pak. Iya, Dari RPJPD, kemudian nanti kita dorong di situ, dan itu ada target-targetnya, Pak. iya, Misalnya literasi atau inklusi itu harus mencapai berapa. iya. Nah, itu ya di tengah sekarang ini memang meskipun ada kendala atau mungkin isu terkait efisiensi anggaran, tapi kita nggak lihat itu Pak. Kita coba kalau kita bersama, insya Allah bisa itu. Jadi kembali ke Pak suku Pak ya, skema Iya, suku ini kan suatu sebenarnya barang lama tapi betul, betul, dia betul, suatu hal yang baru mungkin betul. ya bagi Iya, yang belum begitu paham tentang suku ini. iya, Kemarin saya dari OJK bilang Pak, kalau bisa ada yang dari apa dari pasar modal atau iya. dari mana? Saya bilang enggak, Pak Takin itu udah ahlinya. Saya bilang dia oh, orang dari efek. Saya bilang saya baca ininya CV-nya. Nah, mengenai suku ini Pak ya, ini kan suatu hal yang baru kebetulan bulan Betul. Ramadan mengapa saya ambil tema ini Iya, ya. iya. Jadi ini kan ini salah satu skema berdasarkan syariah. Nah, ini ya, suku ini sama nggak Pak dengan obligasi daerah Iya, Pak Polri? iya. Apa maksudnya ini? Apa itu mendorong sukuk ya? Jadi sukuk itu beda Pak dengan secara konsep memang beda dengan obligasi atau surat utang. Kalau obligasi atau surat utang itu kan ada surat berharga yang berisi kita punya pengakuan kita punya piutang dan untuk investasi itu harganya juga. Sukuk ini juga surat berharga Pak, tapi sifatnya bukan hutang Pak. Tapi ketika seseorang itu memiliki sukuk, berarti dia mempunyai andil, dia mempunyai kepemilikan atas kita sebut underlying project atau apapun yang ada di situ. Bisa nggak disebut dengan investasi juga? Betul. Jadi cukup ini merupakan salah satu bentuk efek. Jadi kalau kita bicara di pasar modal, yang utama itu adalah efek. Efek itu apa sih? Efek itu jenisnya ada saham, ada obligasi, Surat berharga surat Pak. berharga ya, surat berharga, reksadana, Sama. kemudian sampai dengan yang namanya suku, ada yang namanya reksadana, ada juga yang sekarang itu Pak, unit karbon. Nah itu adalah cukup ini merupakan satu instrumen yang sesuai dengan konsep syariah yang istilahnya bebas dari maghrib. Saya katanya maghrib Pak, maisir, horib, riba. Maestro Nah, judi Pak ya. iya, maisir itu perjudian, Hmm. horib itu ketidakpastian, riba itu penambahan nilai gitu kan. Maghrib Pak Nah, ya. ya, Istilahnya. singkatnya biasanya maghrib gitu loh, biar Maghrib. gampang. Iya, iya. Sampai singkatnya itu puasa kan, Iya. maghrib. Jadi suku itu surat berharga yang kita membukti bahwa kita mempunyai
satu kepemilikan atau jadi sukuk itu ya, memang kalau mau lebih singkatnya untuk memberikan edukasi semacam surat hutang, tapi bukan surat hutang. Nah, sukuk ini Pak, itu bisa diterbitkan oleh perusahaan, atau oleh eh, pemerintah atau oleh pemerintah daerah atau bahkan pakai skema yang tadi kami sebut securities crowdfunding, Pak. Jadi bursa ini tadi. Tapi kita fokus kepada cukup yang di perusahaan dan cukup di pemerintah daerah, terutama Pak ya, karena ini pengembangan ekonomi daerah. Apakah sudah ada di Sumatera Utara, Pak? Kalau yang terkait dengan sukuk untuk pemerintah daerah belum, Pak. Belum. Ini lagi kita inisiasi. Kemarin kita sudah melakukan edukasi ke 33 kabupaten kota dan juga provinsi. Bahkan ini karena sukuk dan obligasi daerah ini Pak, ini lagi proyek khusus dari Kementerian Menko Perekonomian Pak, sama bantuan dari UNDP. Kemarin sudah ada capacity building. Jadi ini nanti konsepnya adalah kalau sukuk itu harus memang sesuai dengan prinsip syariah. Underlying-nya harus halal, harus ada tim ahli syariah atau dewan pengawas syariahnya Pak, untuk memastikan bahwa surat berharga ini sesuai dengan ketentuan syariah. Berarti di Sumatera Utara suatu waktu nanti akan ada Kita kelembagaan, ada institusi atau bisa digandengkan dengan pemerintah provinsi Pak. Iya, Bisa. Justru ini yang kemarin kita udah ada pembicaraan awal, karena ini kan di satu sisi Pak, kita kan lagi efisiensi anggaran. Iya. Kalaupun tidak ada efisiensi anggaran untuk membangun infrastruktur segala macam itu nggak cukup. Iya. Harus ada kontribusi dari publik, dari private atau kombinasi lah dengan pihak swasta. Nah, ini kita tawarkan untuk misalnya kalau kebutuhan pembangunan infrastruktur, stadion, jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya, bisa menggunakan skema sukuk daerah atau obligasi daerah. Yang sudah berjalan ini kan sukuk secara nasional, Pak. Yang sudah ada, itu ada pemerintah. Iya, cukup nasional. Kemudian ada juga sukri, Pak. Sukuk retail. Iya, sukuk retail. Itu biasanya nominalnya besar, saya tanya dosen-dosen lebih cenderung ke sukrinya Pak, sesuai dengan kemampuan. Ini di nasional sudah ada. Kita harapkan ini di daerah-daerah dan kita juga sekarang koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong ke arah sana. Selain juga kita dorong untuk perusahaan-perusahaan Pak yang untuk butuh pembiayaan dengan skema sukuk di sini. Jadi salah satu kelebihan sukuk memang orang kalau dengar kata konsep syariah, ekonomi syariah akan lebih merasa tenang Pak ya. Berkah, barokah lah gitu. Karena risikonya ini Pak. Iya. Nyaris tidak berisiko. Iya. Kalau ya. Bagaimana kita jawab Pak ya? Oke, siap. Ya. Dari Salsabila, apakah ada kebijakan khusus dari OJK untuk mendorong penerbitan sukuk di daerah? Ya. Barusan kita katakan dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang rendah seperti Sumatera Utara. Ya. Kita ada kebijakan Pak untuk mendorong itu. Kemarin tadi kami sampaikan bahwa sudah kita laksanakan capacity building Pak untuk kepada pemerintah daerah terkait jika ada kebutuhan dana dan sekiranya ingin pemenuhan kebutuhan dana itu melalui skema sukuk daerah. Itu bisa dilaksanakan dan ada POJK yang baru Pak, POJK nomor 14 tahun 2024. Itu perbaikan atas POJK sebelumnya yang itu untuk apa itu? Untuk mempermudah Pak. Dan ini kita koordinasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak. Karena di Kementerian Dalam Negeri juga ada ketentuannya jika satu daerah itu ingin menerbitkan sukuk ya. Dan satu lagi, Pak, memang ini momennya pas, Pak. Karena yang namanya sukuk daerah itu diinisiasi oleh pemerintah daerah, tapi memang harus sepersetujuan dari DPRD. Nah, ini kemudian alhamdulillah kita punya kepala daerah baru, kemudian anggota dewan juga yang baru. Dalam hal diperlukan kita bisa bantu untuk inisiasi asistensi untuk itu, Pak. Oh, ya.
Baik Pak. Jadi ini hal yang baru ya untuk Iya, bagaimana ini menjadi alternatif pembiayaan dari Bapak sudah betul, sebutkan di semua betul, rumah betul. sakit dari Iya, suku ini iya, dan ya pemegang suku ini juga kan berharap dia ada return Pak ya iya, dari situ. betul, Nah ini betul, yang betul. membuat menariknya itu. Iya, Itu iya, ada persentase itu gimana Pak itu iya. untuk Pada prinsipnya memang sukuk itu konsepnya adalah konsep bukan bunga ya, tapi ya bagi hasil. bagi hasil. Dan dalam berbagai kesempatan memang ini lebih menarik, Pak. Dalam segi selain tadi yang utama adalah ketenangan ya, Iya, ketenangan dari si investor atau ketenangan dari si penerbit sukuk ya, dari si perusahaan katakanlah di situ. Jadi tentunya penawaran dari bagi hasil atau imbal hasil atau return atau upah pun ini dalam pengeluaran dia nanti akan menyesuaikan atau akan melihat dengan suku bunga juga, Pak. iya. Nah, jadi ini pilihan yang cukup menarik, Pak. Iya. Dalam beberapa kesempatan ini akan returnnya lebih tinggi, Pak. Iya. Returnnya lebih tinggi. Dalam kesempatan lain ya ini bersaing, Pak, Tapi kompetitif. saya yakin masih di bawah nisbah, ya, rasio nisbah dari deposito syariah. Iya, Bahasanya iya, iya, betul, ya, Pak. Pak ya. Iya, iya. Nah, baik Pak, jadi ini masih apa kita ya, Iya, angan-angan Pak iya, ya, iya. yang akan kita wujudkan nanti Hmm, mengenai suku daerah ini. hmm. Nah, ini pertanyaan dari Aisyah Lube. Saya ingin bertanya, apakah keunggulan suku dibandingkan sumber pembiayaan lain Iya, untuk pembangunan daerah seperti obligasi ataupun iya, pinjaman bank? iya. Yang pertama jika dibandingkan dengan obligasi, secara konsep memang totally different, Mbak ya. Yang satu memang konsepnya syariah, yang satu dengan konsep surat utang, Iya, gitu kan ya. Kalau dari segi apa itu investasi, cara investasi sama, Pak, iya, sama juga 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 dengan nanti imbal hasil iya, juga memang bersaing. Kemudian kalau dibandingkan dengan pinjaman bank, itu kan ya. Jadi memang kalau pinjaman bank itu untuk dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang besar tentunya ada satu persyaratan-persyaratan gitu Pak iya, ya. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan cukup banyak. Sedangkan kalau penerbitan sukuk, misalnya iya, perusahaan-perusahaan punya sukuk, ini dia akan ada nanti profesi penunjangnya Pak yang akan iya, menilai baik itu akuntan, iya, kemudian penasihat hukum, kemudian penilai. Nah, kemudian salah satu keunggulan dari sukuk dari sisi si penerbit sukuk Pak, kalau kita bicara perusahaan yang menerbitkan sukuk, dia akan lebih harus profesional, Pak. Dia harus lebih terbuka karena dia nanti akan dipantau di situ, Pak ya. iya, Jadi dia akan lebih dan nanti ada yang dewan syariahnya juga, kemudian juga eh, ada wali amanatnya yang akan mewakili si pemegang sukuk di situ. Jadi itu, Pak, iya. kelebihan-kelebihannya di situ. Jadi pastinya ini belum strukturnya belum secara formal, Iya, belum kita launching kan Pak. Artinya iya, masih dalam bentuk iya, perencanaan, planning. iya. Kira-kira Bapak bisa memberikan kapan ini suku itu Ah, bisa terrealisasi benar-benar gitu. Sudah iya, lengkap tadi ada dewan pengawas, ada iya, apa struktur organisasinya, iya, ada kelembagaannya. iya. Nah ini kira-kira Mungkin bisa kita jelaskan ini Pak. Ini terkait kalau suku korporasi bisa kapanpun bisa Pak. oh Kapanpun bisa di Sumatera Utara ini katakanlah misalkan ada perusahaan sawit, perusahaan penyulingan sawit atau apapun, dia bisa kapan aja menerbitkan. Sepanjang dia oh dia membutuhkan dana, ini seperti penerbitan obligasi aja Pak. tapi tetap dalam pengawasan Oh OJK, iya, tetap dalam pengawasan tetap OJK. dalam frame OJK. Framework OJK masih Oh, dalam karena dia kalau yang perusahaan ingin melakukan sukuk sama juga kalau dia mau kayak semacam IPO iya, penerbitan obligasi dia harus melakukan pernyataan pendaftaran ke OJK. izin Pak ya. Ya, ini kalau kalau yang perusahaan Pak ya. Iya, Jadi kalau perusahaan at any time kapanpun jika perusahaan itu siap dan dan berkeinginan bisa dilaksanakan. itu OJK provinsi atau pusat Pak? Ah, kalau untuk perizinan pernyataan pendaftaran masih ke pusat, Pak. Tapi nanti untuk pengawasannya, kemudian untuk day to day-nya nanti akan dari OJK daerah juga akan terlibat di situ. Karena itu pelakunya juga banyak yang di daerah, jadi Iya, kita koordinasi antara pusat dengan di daerah. iya. Ah, Menarik Pak, menarik Pak ya, ini. Ya, kalau yang obligasi atau sukuk daerah, iya. itu nanti tergantung dari si pemerintah provinsi atau daerah itu sendiri. Jadi yang kami sampaikan tadi, ya saat ini kita tahap untuk penyampaian
edukasi, Ya. kemudian kita memberikan alternatif-alternatif pendampingan-pendampingan Hmm. kepada pemerintah provinsi. Nanti kalau untuk sukuk daerah, Pak, untuk sukuk daerah, alur prosesnya atau gambaran umumnya, katakanlah dari pemerintah provinsi Sumatera Utara gitu kan, Ya. berniat menerbitkan sukuk daerah, katakanlah untuk pembangunan stadion atau Hmm. pembangunan rumah sakit, maka nanti dari pemerintah provinsi akan minta persetujuan ke DPRD dulu. Ya. Setelah diberikan persetujuan, kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan pengajuan pernyataan pendaftaran ke OJK dan selanjutnya gitu, Pak. Ya, kita doakan ini bisa terrealisasi, Ya, Pak. mudah-mudahan, Pak. Oke, sesuai dengan topik kita ini, kita Iya, menggagas betul, betul, pembiayaan betul, alternatif pembiayaan daerah melalui sukuk, Pak. betul, Nah, betul, betul. ini seperti cita-cita OJK Sumatera Utara. Kalau untuk ini, Pak, untuk benchmark ke provinsi lain, apa sudah berjalan, Pak? Ini. Eh, Sampai dengan saat ini memang belum ada, Pak. Ah, Tapi yang masih sedang kami dengar, sedang berjalan itu di Jawa Barat. iya, Kemudian di Sumatera Barat iya, sedang proses juga. Kemudian dulu pernah sempat itu di Jawa Tengah juga. iya, Jadi ada beberapa inisiasi ya ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan khususnya dalam sekarang di era efisiensi anggaran ini, Pak. iya. Sedikit Pak tadi saya agak sedikit koreksi imbal hasil Nah, untuk yang sukuk itu lebih tinggi Pak kalau dari nisbah deposito itu oh, biasanya lebih iya, tinggi ya iya. Itu gitu. yang menjadi apa ya? Interest Menarik, menarik, iya, iya, menarik iya, sekali. iya. Pak, ini nggak terasa sudah 45 menit, Pak. Oh gitu. Rasanya kita baru bertemu, Pak. Ini sudah 45 menit asiknya pembicaraan ini, Pak. Iya, Mungkin karena waktu juga, Pak, yang iya, membatasi kita ini sangat iya. menarik sekali. Kita mungkin nanti ada sesi-sesi lain Siap, untuk siap, siap, mensosialisasikan sukuk siap. ini agar stakeholder kita bisa lebih paham. Tadi yang terakhir ini, Pak, Iya, bahwa iya, ternyata nisbah rasionya iya, imbal iya, hasil iya, itu lebih iya, tinggi. iya, iya, Ini. Terutama kalau tadi uh, termasuk suku korporasi, iya, suku Pemda, kan iya, dua itu aja Pak ya, iya. suku Pemda. Nah, suku Pemda ini yang perlu nanti ada suatu ya mungkin mudah-mudahan pimpinan daerah yang baru, gubernur yang baru ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan. Betul, betul, betul. Pak, ini banyak terima kasih, tapi biasanya kalau dalam podcast ini Bapak diminta ya sebagai tokoh inspiratif untuk para Oh, mahasiswa, kira-kira untuk sukses ya, kiat sukses bagi mahasiswa, bagi ya sahabat-sahabat podcast yang mendengar. Apa iya, nih Pak, iya. kiat-kiatnya untuk menjadi orang sukses ini Pak? Baik. Wah, ini apa itu menarik sekali nih. Ini semacam closing statement ini. Baik, uh, rekan-rekan, teman-teman atau adik-adik mahasiswa ya, saya pesan saya nggak banyak ya. Satu, bijaklah dengan waktu Anda, bijaklah dengan segala potensi yang ada, bijaklah dengan segala sarana dan prasarana yang ada saat ini. Di era yang serba mudah ini, apapun bisa bermata dua, bagaikan pedang ya. Jaringan internet kalau kita bisa manfaatkan dengan baik akan menguntungkan kita, tapi kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, justru kita akan terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi be positif ya, be positif, tetap optimis dan manfaatkan waktu dengan baik. Kalau kata filsuf itu, jika Anda tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik dan positif, pasti Anda akan disibukkan hal-hal yang negatif. Jadi itu aja sih, simpel aja. Jadi manfaatkan waktu luang, waktu-waktu yang ada, ketika masih sehat, ketika masih luang. Belajar sebanyak mungkin, membaca sebanyak mungkin. Kalau ingin belajar ke OJK, silahkan. Kalau mau magang di OJK juga silahkan, Pak. Tapi memang harus sabar karena antriannya cukup panjang, Pak. Panjang Pak. Iya, Ya. jadi silahkan kalau mau magang di OJK, mau belajar, mau diskusi dengan kami, mau ambil skripsi data di OJK, mau disertasi, mau tesis, feel free. Dan kita terbuka juga kalau ada usul-usul baru. Dan insya Allah, Pak, mulai tahun lalu, Pak Cok ini juga jadi juri. Kita bikin call for paper. Teman-teman yang punya ide-ide baru, silahkan aja. Dan kita sangat senang sekali dan kemarin luar biasa ide-idenya. Dan saya terima kasih juga dengan Pak Coki dan juga dari USU yang sudah mendukung penuh dan sudah koordinasi dengan OJK selama ini. Jadi good luck, wish all the best. Iya. Mudah-mudahan sukses semua rekan-rekan mahasiswa USU. Baik, Baik. terima kasih Pak. Tadi Bapak nggak sebut nama filsufnya tadi Pak. Ternyata filsufnya itu Pak Khairul Mutanir. Baik, kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Pak Khairul Mutakin, menarik sekali. Nanti mudah-mudahan
lain kesempatan kita Iya, bertemu lagi dan kita tutup dengan ini ya tema iya. kita Pak. EPTV EPTV Podcast Podcast Inspire. Entirely Inspired. Inspire. Oke. Terima kasih Pak Coki. Terima kasih sama